Oh ya satu lagi Bib. Gue pernah kan kalau kita kan nyari kiblat kan pakai aplikasi udah bisa Bib ya. Iya. Jadi yang udah nentuin arah kiblat pakai aplikasi Bib. Tapi gue pernah lagi kalau dulu ada temen gue bilang kalau aplikasi ini soalnya tergantung sinyal nih Mal. Kadang-kadang bisa bener kiblatnya bisa salah-salah. Kadang bisa hari ini lurus tapi karena sinyal jelek miring. Bisa gitu kan. Cuma ada satu masjid, gue pernah sholat waktu itu satu masjid, setiap gue datang ke situ Bib, kayaknya kiblatnya tuh yang di aplikasi selalu lurus tapi dia miring terus gitu ya, karena udah masjidnya udah ditata aja gitu loh. Nah itu hukumnya gimana Bib kalau kita ikutin aplikasi kah kalau sholat ya, apa ikutin masjidnya aja udah ngarah kiblatnya gitu? Iya, gini sebenarnya gini, gue ada cerita tuh, temen gue kita jalan-jalan ke villa tuh di Solo sana. Terus tiba-tiba baru datang, terus sholat, waktunya sholat, dia tiba-tiba tahu aja kiblat tuh. Padahal nih temen nih udah pasti dia HP-nya nggak punya tuh arah kiblat karena dia gaptek banget orangnya. Iya. Kenapa tiba-tiba dia tahu arah kiblat? Kata gue dari mana? Ternyata pas selesai gue tunggu nih, pas selesai gue tanya, dia ngelihat antena dong. Jadi arah kiblatnya sesuai dengan arah antena. Nah ini pentingnya kita baca logika orang lain sebelum komentar. Terus kata gue kok bisa? Karena antena di rumahnya itu ngadep kiblat. Dia menduga semua antena itu harus ngadep kiblat agar dapat tayangan yang bagus. Katanya. Waduh berarti dia ikutin itu ya, pola pikirnya udah di situ ya. Nah maksud gue makanya lu kalau mau nasehatin orang itu sebelum lu nasehati, lu harus ngerti tuh pola pikirnya orang agar bisa make sense tuh, bisa masuk tuh nasehatnya. Nah jadi lucu banget kata gue, akhirnya gue kasih tahu tuh, enggak juga dong, itu kan kebetulan aja di rumah anda antenanya begitu, di tempat lain enggak. Nah soal kiblat lu ngikutin yang mana? Itu ngikutin yang masjid. Yang masjid. Kenapa yang masjid? Sama aja kayak lu denger azan di TV sama azan di masjid rumah lu. Mana yang lebih harus didengerin sebagai penanda waktu? Yang di rumah lu. Iya. Jadi kayak lu mau buka puasa, lu mau sholat itu masjid terdekat yang paling valid. Sama kayak lu misalnya ya gini, lu lagi baca buku. Iya. Terus tiba-tiba azan. Iya. Akhirnya lu berhenti dulu baca bukunya untuk menghormatin azan. Setelah itu lu baca lagi. Kemudian ada azan lain. Itu udah gak perlu. Yang terpenting azan terdekat yang harus lu dengar. Setelahnya azan yang lain nggak usah tuh. Karena kalau di Indonesia kalau ditungguin itu bisa setengah jam tuh setelah ini masjid ini. Selalu ada. Nah sama kayak gitu. Arah kiblat ya udah lu, tapi kan itu gak pas. Gua rasa ya aplikasi juga mungkin gak pas gitu. Yang penting kita sudah berusaha dengan baik. Dan itu biasanya kan ada aturannya yang kemudian diberikan oleh biasanya Kementerian Agama tuh, dan di setiap waktu tuh biasanya diupdate tuh. Kalau posisi entahlah ya posisi matahari itu gimana, tinggal ikutin bayangannya itu katanya arah kiblat ke sana gitu. Iya. Aplikasi aja kadang-kadang beda sholat, bisa beda waktu 2 menit semenit kan. Kayak misalkan subuhnya di sini 4.25, ternyata di aplikasi ini 4.27. Bahkan yang syuruknya aja matahari terbit di sini misalkan 7, misalkan ini 6.00 tapi di sini 5.57 udah keluar mataharinya. Sama kayak ini deh. Kemarin tuh kan sempat kita rame itu karena di Saudi udah puasa, udah lebaran, di kita belum. Ya karena memang puasa ini ya. Iya, terus kita kok gak ngikutin Saudi. Saudi punya waktu sendiri, kita punya waktu sendiri. Dan dalam hal yang waktunya sama pun kita gak mesti ngikutin Saudi. Karena Saudi belum tentu sesuai dengan syariat Islam. Buktinya takut. Hari-hari ini kan ya benar takut. Iya. Anda ngikutin Allah dan Rasulnya, bukan ngikutin Arab, bukan ngikutin. Iya benar, itu kita lihat saja. Itu ya mau ada Piala Dunia. Tapi tapi kan maksudnya gini Bib, memang gue kadang-kadang suka itu sih. Ada waktu itu gue lagi imsakan, gue ngikutin masih mau minum air putih, tapi gue lihat di handphone
apa namanya azannya azan subuhnya 4.25 gitu. Ya udah gue minum tuh, gue masih minum 4.24, gue minum aja. Tiba-tiba 4.24 udah bunyi tuh masjidnya. Masjid. Allah Akbar terus kayak udah belum ini gitu di aplikasi ini. Hah? Harus dikeluarin dari mulut. Oh iya gitu Beb. Jangan ikutin aplikasinya Enggak tuh. dong, kan ngikutinnya azan terdekat. Nah kalau udah azan berarti dikeluarin, makanya di Indonesia ada imsak. Biar lo aman, nggak mubazir. Dikeluarin kan mubazir lo dapat dosa tuh. Puasanya dapat tapi mubazirnya kena tuh. Ya gue keteguk lagi Beb, berarti puasa gue. Waduh, batal dong. Tapi kan ketidaktahuan Beb, jadi ya gak apa-apa lah. Ya tetap dibayar tapi dosanya waktu itu enggak. Iya gitu, gue kayak bingung. Oh 4.25 nih azannya, gue minum aja teh. Azan Beb masih 4.24. Iya. Terus kayak lah kok udah azan gitu. Makanya gak bisa tuh. Oh yang kayak gitu-gitu gak bisa tuh Beb. Sama kayak lo menilai orang lain hanya dari postingannya tuh gak bisa. Tidak bisa itu Beb. Kita harus kenal secara langsung. Harus kenal tuh Beb ya. Ya. Karena memang ada aja tuh orang yang offline dan online tuh beda. Beda ya. Ya enggak? Ya, ada tuh, banyak. lu pernah nggak ketemu temen yang kalau offline baik banget, gak suka ngomong orang. Ya di online malah ngomongin. Tapi kalau sudah di grup WhatsApp kelakuannya. Iya juga ya. Ada tuh kan orang kalau ketemu biasa aja. Tapi Iya, kalau iya, udah iya, di iya. grup WhatsApp. Iya kenapa ya? Ada orang gitu ya. Ada orang di sosmed juga tapi begitu ketemu langsung kayaknya iblis gak bisa menguasai mulutnya tapi bisa menguasai jarinya tuh. Iya ternyata iblis sudah masuk ke jari-jari. Iya. Merasuki jari. Iya. Ke mulutnya gak bisa karena mulutnya udah sering makan hal-hal yang haram udah kayak tapi agak perlu kesana. Yang tadi minum alkohol dikit itu sudah sering minum alkohol sedikit aja padahal memabukkan ya, bukan buat kesehatan, buat apa. Tidak boleh itu teman-teman ya. Aduh, tapi emang ya gitu, maksudnya problematika yang ada udah kita udah tahu lah ya, maksudnya tadi juga beberapa pertanyaan gue itu sebenarnya pertanyaan yang gue alami langsung di kejadian sehari-hari.